penderitaan, kesengsaraan, oleh persoalan hidup tidak akan menghalangi orang beriman bersuka cita, sebab dia dapat menyerahkan dirinya kepada yang dia percayai. Selamat hari Minggu Palmarum Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lebih daripada aku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Ketika seorang pemimpin diterpa berbagai masalah dan dikenal, sang pemimpin adalah seorang pemimpin yang gemar menikmati firman Tuhan, sekaligus seorang pendoa. Selalu saya katakan, tenang, sebab pemimpin itu mempunyai andalan yang terbaik. Lalu kemudian akan mendengar berbagai kesaksian bagaimana dia dengan baik melampaui berbagai persoalan, karena selalu menghubungkan persoalannya dengan apa kata Tuhan. Oleh firman Tuhan yang dia gumuli, atau telah dikatakan, sorak-sorak dan sukacita ada bagi dia yang merasakan kasih setia Tuhan, yang selalu menilik sengsara, memperhatikan jiwa dan tidak menyerahkan pada musuh, tetapi menegakkan kaki di tempat lapang. Saat seseorang menyadari bahwa Tuhan ada hadir dan ikut merasakan pengalamannya di situasi yang mencekam, dia dapat bersorak-sorak dan bersuka cita. Saat menghadapi berbagai kesusahan, kita akan memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sakit hati ternyata membawa dampak kurang baik terhadap diri. Merasa sesak, mengidap mata, merana jiwa dan tubuh. Banyak hal yang membuat seseorang sakit hati. Boleh karena kecewa terhadap suatu realitas, kecewa kepada teman atau keluarga, bahkan boleh juga kepada Tuhan. Dan semua manusia tidak bebas dari rasa sakit hati. Bahkan orang benar sekalipun seperti pemazmur, kita mendengar erangannya. Kita sangat butuh belas kasihan, sekaligus mempercayakan diri kepada Dia yang kita percaya. Jangan sampai sakit hati merusak tubuh dan jiwa kita secara perlahan-lahan. Tambahkan lagi, seperti ungkapan peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercelah,
menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Itulah persahabatan di tengah dunia, tidak dapat bertahan lama-lama. Ketika tenar, ada banyak yang minta foto, dikagumi. Namun saat terpuruk dan banyak musuh, satu persatu teman mulai mengambil jarak. Sahabat dekat pun mulai menjauh. Seperti cerita pimpinan organisasi besar saat Bapak Gus Dur menjadi presiden. Kartu namanya terus dicetak dan selalu kurang. Selalu diminta banyak kalangan. Namun ketika dia tidak lagi menjadi presiden, kartu sekotak masih tetap utuh. Jarang ada yang minta. Pemazmur berkata, "Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Luar biasa runtunan derita yang diterima. Kalau bukan oleh Tuhan, tentunya tiada arti. Jadi babak belur bukan berarti tanpa harapan bersama dia. Bagaimanapun rancangan banyak orang, sakit penyakit yang dihadapi, namun sepanjang bersama Tuhan, maka kita akan tentram. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkau Allahku. Ini sesuatu hal yang pasti. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku, yang menentukan kehidupan. Keselamatan kita adalah Tuhan, bukan kuasa yang sepertinya menakutkan, bukan sakit penyakit yang melemahkan fisik kita. Pada Minggu Palmarum, daun palma, simbol kemenangan, kehidupan akan kematian. Saat Yesus memasuki kota Yerusalem, dia dielu-elukan, disambut dengan sorak-sorak sebagai Raja Damai, pembawa keselamatan. Mulainya suatu akhir dari pekerjaan Yesus di bumi. Sukacita, walau jalan derita oleh Yesus untuk keselamatan kita semuanya. Mari tetap bersorak-sorak akan kasih setia Tuhan. Allah menjadi manusia. Dia selalu memahami apapun sengsara kita. Tetaplah berserah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu selalu bagi kami. Bila mana kami punya pergumulan, sakit penyakit, Engkaulah yang membuat kami tenang. Penyertaan-Mu lah yang boleh membuat kami tetap teguh menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan Allah di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan Allah di tangan. Yesus
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.